Hai Teens, kembali lagi dalam Renungan Teens for Christ. Sebelum bersama kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Allah Bapa atas pemeliharaan-Mu yang dengan setia Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan jika sebentar kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu, tolong bimbing kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang mau belajar untuk melakukan hal-hal yang memang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman semua, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema penampilan atau karakter yang ditulis oleh Pendeta Agus Gunawan. Bacaannya dari Kejadian pasal 24, sementara nats Alkitab terambil dari Kejadian pasal 24 ayatnya yang 19. Aku akan bacakan untuk kita semua. Kejadian pasal 24 ayat 19. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, ia berkata, "Untuk unta-untamu juga akan kutimba air, sampai semuanya selesai minum." Nah, kira-kira ini perkataannya siapa? Kita akan bahas nanti ya. Nah teman-teman, ngomongin soal cinta. Kata orang, cinta itu turun dari mata ke hati gitu ya. Melalui mata seseorang memilih dan kemudian menyukai lawan jenisnya. Karena berasal dari mata, ketertarikannya tuh biasanya kemudian didasarkan pada penampilan fisik seseorang. Cantik atau enggaknya gitu ya, ganteng atau enggaknya, keren enggaknya gitu ya. Nah, biasanya laki-laki atau perempuan punya punya persepsi tertentu gitu ya tentang gimana sih perempuan yang cantik, cewek yang cantik gitu ya, gimana sih cowok yang ganteng gitu ya. Nah, ada yang berpendapat bahwa yang cowok-cowok biasanya mempersepsikan cewek yang cantik itu kalau yang rambutnya panjang, kulitnya putih, badannya proporsional gitu. Nah, yang cowok-cowok setuju gak sama persepsi ini? Atau mungkin kalian punya selera atau pandangan yang lain gitu ya. Nah, kalau yang cewek-cewek biasanya mempersepsikan cowok yang keren itu yang kayak opa-opa Korea atau yang badannya six-pack gitu ya. Nah, teman-teman yang cewek kira-kira setuju gak sama persepsi ini? Atau punya persepsinya masing-masing tentang cowok yang ganteng tuh yang kayak gimana gitu ya. Nah, persepsi-persepsi yang seperti ini kemudian membuat beberapa orang berupaya untuk mengubah penampilan mereka. Segala upaya dilakukan, entah mulai dari diet gitu ya, olahraga dengan keras gitu kan, atau bahkan sampai juga ada yang operasi wajahnya. Nah, Kejadian pasal 24 ini tuh mengisahkan tentang Eliezer. Siapa itu? Dia adalah hamba Abraham yang dalam kisah ini dia itu lagi dapat tugas, teman-teman. Tugasnya apa? Untuk cari calon istri bagi Ishak. Eliezer menggunakan matanya untuk mencari istri yang kira-kira cocok bagi Ishak gitu ya. Tentu saja dia pasti pilihnya yang cantik menurut pandangan matanya. Nah, menariknya di dalam menjalankan tugasnya ini, Eliezer nggak cuman mengandalkan matanya aja, tapi dia juga berdoa kepada Tuhan untuk memohon petunjuk. Lalu kemudian muncullah sosok Ribka ini, teman-teman. Sosok yang berwajah cantik, namun ternyata dia nggak cuma cantik. Yang dilihat Eliezer dari Ribka adalah justru kebaikan Ribka yang pada waktu itu nggak cuma memberi dia minum, tetapi si Ribka ini juga rela menimba air untuk
memberi minum ke unta-untanya. Nah, luar biasa baik hati ya si Ribka ini. Ribka punya karakter yang begitu ramah. Kecantikan yang dia miliki bukan cuma tampak luarnya saja, tapi juga dari hatinya. Itulah yang kemudian membuat Eliezer memuji Tuhan yang telah memberikan petunjuk untuk menemukan pasangan bagi Ishak yang gak cuma cantik, tapi juga punya karakter yang baik. Nah, teman-teman, terus dari perenungan ini apa artinya kita nggak boleh Kak memperhatikan penampilan kita? Bahwa penampilan itu juga penting. Menjaga penampilan itu juga satu hal yang penting. Kita tetap perlu tentu memperhatikan supaya kita bisa tetap tampak rapi, tampak menarik, sopan ketika kita mau bertemu dengan orang gitu ya. Kita berpakaian sesuai dengan tempatnya, kita mau ketemu sama siapa gitu ya. Namun itu aja nggak cukup. Penampilan yang menarik itu perlu disertai dengan karakter yang baik. Karena itu selain menjaga penampilan kita juga perlu memberi perhatian pada apa yang ada di dalam diri kita. Jadi nggak cuma yang di luar aja nih, tapi yang ada dalam diri kita. Apa itu? Yaitu adalah karakter-karakter yang ada dalam diri kita. Apakah karakter kita ini sudah sesuai ya dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Apakah sudah sesuai ya dengan apa yang sudah Tuhan Yesus contohkan ke kita? Sehingga sinar kasih Tuhan itu memancar keluar dari diri kita melalui apa yang kita katakan, melalui apa yang kita lakukan. Orang bisa melihat bukan cuma apa yang dari luar diri kita aja nih, penampilan kita aja, fisik kita aja, tapi juga terlebih-lebih orang bisa melihat Tuhan dalam diri kita melalui apa yang kita katakan, melalui apa yang kita lakukan, pun juga melalui bagaimana cara kita menempatkan diri ke orang-orang yang kita temui. Itu teman-teman. Sehingga melalui perenungan hari ini kita diajak untuk kembali menyadari bahwa pembentukan karakter itulah yang perlu kita utamakan. Tentu gak mudah, tentu banyak godaannya. Oleh karenanya kita butuh pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami memohon Tuhan supaya Tuhan yang boleh tuntun kami menjadi anak-anak yang punya karakter yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karakter yang mencerminkan kasih dan keadilan Kristus itu sendiri. Sehingga ketika kami menjumpai orang-orang di sekitar kami yang terlihat menarik, bukan hanya penampilan fisik kami, tapi juga karakter yang ada dalam diri kami. Dan biarlah itu semua mencerminkan kasih dan keadilan Tuhan saja dan memuliakan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan kita sudah selesai teman-teman. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.